Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Kids Gaming. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membahas hero Alice yang di revamp ini cuy. Dan seperti biasa untuk pembahasannya itu yaitu cara main, terus apa aja yang di revamp, terus build, emblem, spell, combo, dan counternya cuy. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu cara mainnya. Jadi, untuk cara mainnya sendiri, kalau kalian itu memainkan Alice, kalau kalian itu belum level 4, kalian itu jangan barbar cuy. Jadi, kekuatan Alice ini kalau dia itu sudah memiliki ulti. Jadi, kalau kalian itu tidak memiliki ulti, jangan pernah maju-maju cuy. Oke, kita lanjutin ke tips yang kedua, yaitu kalau kalian itu sudah memiliki ulti cuy. Jadi kalau kalian itu sudah memiliki ulti, yang pertama itu kalau kalian itu sedang buy one, untuk cara mainnya sendiri kalian bisa gunakan kayak gini cuy, yaitu kalian itu warnya di dekat minion. Kenapa bang kok harus di dekat minion? Jadi gini, kalau kalian itu warnya di dekat minion, kalian itu akan mendapatkan spell farm tambahan dari minion cuy. Jadi kalian itu tidak akan gampang mati. Ya intinya cara mainnya kalau sedang buy one ya mirip-mirip sama Ruby cuy, yaitu harus deket minion. Terus yang kedua, kalau sedang war besar. Jadi untuk cara mainnya si Alice ini, kalau sedang war besar itu kalian itu harus bisa ngehandle MM ataupun mage musuh cuy. Jadi kalian itu harus lock langsung MM atau mage musuh, karena MM dan mage musuh itu adalah damage dealernya cuy, dan hanya kalian yang bisa ngejangkau mereka, kecuali di tim kalian itu ada hero assassinnya cuy. Terus kita lanjutin ke penjelasan apa aja sih yang di revamp dari si Alice ini. Jadi ini aku persingkat aja ya, aku ambil intinya aja untuk revampnya itu apa aja cuy. Jadi untuk revamp pertama itu dari pasifnya. Sekarang Alice ini tidak menggunakan stack cuy untuk pasifnya ini. Terus kalau nggak menggunakan stack gimana bang? Jadi sekarang Alice itu akan mendapatkan mana regen sebanyak 1,5 max mana selama 1 detik cuy. Jadi selama 1 detik itu Alice ini bisa ngeregen mananya sendiri, yaitu sebanyak 1,5 max mana, dan ini akan berlipat 3 kali lipat kalau ada musuhnya cuy. Musuhnya itu maksudnya ada hero-nya musuh. Kalau di dekat kalian itu menggunakan ulti, terus ada musuhnya, itu mana regennya akan lebih cepat cuy. Terus untuk skill satunya, jadi untuk skill satunya ini tidak ada perubahan cuy. Terus untuk revamp skill 2 nya yaitu penambahan damage. Jadi untuk penambahan damage ini yaitu kalau musuhnya itu tebel cuy. Jadi kalau musuhnya itu tebel, itu damage-nya akan lebih sakit ketimbang musuhnya itu tipis cuy. Jadi ini sangat cocok kalau untuk ngelawan hero yang bersifat tebal-tebal. Ya contohnya kayak Fredrin, terus siapa Martis dan yang lain-lainnya. Jadi damage-nya akan lebih sakit kalau musuhnya itu darahnya tebal cuy. Terus kita lanjut ke revamp ultinya cuy. Jadi untuk revamp ultinya ini sendiri yaitu damage-nya itu lebih sakit cuy untuk ultinya ini. Jadi semakin late game, damage dari ultinya ini akan semakin sakit. Jadi gitu aja ya untuk penjelasan apa aja sih yang di revamp dari si Alice ini cuy. Terus kita lanjutin ke build-nya cuy. Dan untuk build-nya aku memakai dengan susunan kayak gini cuy, yaitu aku taruh di atas. Tetapi sebelum kita lanjutin ke pembahasan build-nya ini, aku akan menjelaskan sedikit kenapa aku memakai build yang kayak gini. Jadi karena kita sudah mengetahui apa pasifnya si Alice, jadi si Alice ini sangat membutuhkan item yang ada penambahan mananya cuy, bukan mana regen ya, tetapi penambahan mananya. Jadi kalau kalian itu memilih
build ataupun itemnya Alice, usahakan ada penambahan mananya cuy. Jadi gitu ya, kenapa aku memakai itemnya yang kayak gini. Oke, kita lanjutin ke penjelasan tentang itemnya ini cuy. Oke, kita mulai dari sepatunya dulu. Tetapi sebelum kalian itu membeli sepatu, usahakan membeli elegan gem dulu cuy, yaitu pecahannya COD ini, yaitu yang gambarnya kayak gini cuy. Jadi untuk fungsinya elegan gem sendiri, yaitu bisa memberikan mana regen dan HP regen apabila kalian itu naik level cuy. Jadi ini sangat berguna untuk Alice apabila kalian itu masih di early game. Jadi setelah kalian itu jadi untuk elegan gemnya, kalian baru ke sepatu cuy. Dan untuk sepatunya sendiri aku memakai sepatu mana. Terus kalau kalian tanya, kenapa bang kok masih memakai sepatu mana? Jadi untuk sepatu mana ini untuk menghandle kalau COD kita itu ataupun Clock of Destiny kita itu belum staknya penuh cuy, ataupun belum jadilah. Jadi sepatu mana ini bisa ngehandle dari segi mananya. Terus kita lanjutin ke item kedua, yaitu COD sendiri. Dan untuk COD sendiri ini adalah item pentingnya si Alice cuy. Soalnya di COD ini ada penambahan 600 mana, plus ada penambahan darahnya juga kan. Jadi kita itu mananya tidak akan boros, plus darah kita itu akan tebal cuy. Dan ini bisa disetak. Jadi COD ini kalau sudah setaknya maksimal itu bisa nambahin lagi untuk max mana dan tambahan HP cuy. Jadi kita itu walaupun cuma memakai COD saja untuk early-nya, kalian itu sudah agak tebal dan nggak boros mana. Terus untuk item selanjutnya aku memakai dominan es ini, dan untuk fungsinya sendiri yaitu lagi-lagi ada penambahan mananya cuy. Jadi kalau ada penambahan mananya, kita itu bisa spam ulti dan skill-skillnya. Terus kita lanjutin ke item selanjutnya, dan untuk item selanjutnya ini sesuaikan aja sama musuhnya. Contohnya kalau musuhnya itu magicnya ngebres, contohnya kayak Edora, Aurora, Kadita, dan yang lain-lainnya, yang intinya itu sekali combo kalian itu mati, kalian menggunakan Athena Shield. Tetapi kalau musuhnya itu magicnya ngepok, ya contohnya kayak Gord ini, terus Lilia, YV, Harley, Nathan, dan yang lain-lainnya, yang intinya itu tidak ngebres, kalian menggunakan Radiant Armor ini cuy. Terus kita lanjutin ke item selanjutnya. Untuk item selanjutnya aku memakai Lightning Trancheon. Kenapa bang kok memakai Lightning Trancheon? Karena di Lightning Trancheon ini lagi-lagi ada penambahan mananya, dan kita tahu kan pasifnya tadi ini sangat membutuhkan yang ada penambahan mananya cuy. Penambahan mana bukan mana regen ya, ini berbeda. Plus di Lightning Trancheon ini juga ada damage-nya kan. Jadi kita itu lebih sakit dari segi ulti ataupun yang lainnya. Terus kita lanjutin ke item yang terakhir, yaitu aku memakai Winter Trancheon ataupun Immortal cuy. Dan ini sesuaikan aja, kalau winter kalian itu cooldown kalian ganti ke Immortal. Terus kalau Immortal kalian itu pecah, kalian ganti ke Winter Trancheon cuy. Terus kalau gold kalian itu sudah banyak, kalian bisa jual sepatu ganti ke Oracle cuy. Dan untuk fungsinya Oracle sendiri ini adalah agar spell farm dari ulti kalian itu lebih banyak cuy. Jadi kalau kalian itu menggunakan Oracle, spell farm kalian itu akan deras cuy. Terus yang kedua, Oracle ini juga bisa membantu kalian untuk ngelawan hero mage. Jadi gini, hero mage itu lebih susah diciduknya cuy ketimbang hero MM. Kenapa bang kok bisa begitu? Jadi gini, hero mage itu kenapa susah sekali untuk diculik ataupun dideketin ataupun diciduk? Karena memiliki efek stun cuy. Dan kita tahu kan hampir semua mage itu memiliki efek stun.
Sedangkan kenapa MM itu lebih mudah untuk dijangkau ataupun diculiknya atau dideketinya, karena itu sedikit sekali untuk setunya cuy. Ya contohnya saja di MM itu yang memiliki setun ya cuma kayak Brody dan sebagian tidak ada kan, kayak Hanabi ataupun yang lainnya kan itu kan tidak memiliki setun. Sedangkan magi itu hampir semuanya memiliki setun cuy. Ya intinya Oracle ini kalau kita tidak berhasil ngeciduk maginya ya paling enggak kita bisa bertahan lah. Jadi gitu ya untuk fungsinya Oracle sendiri cuy. Oke, kita lanjutin ke emblemnya, dan untuk emblemnya aku memakai dengan susunan kayak gini cuy. Oke, kita mulai dari emblemnya dulu, dan untuk emblemnya aku memakai basic common emblem cuy. Terus kalau kalian tanya kenapa bang kok nggak memakai emblem magi, jadi kelebihan dari basic common emblem ini ada penambahan HP regen dan mana regen cuy. Jadi ini bisa membantu dari segi spell farm dan mananya si Alice cuy. Sedangkan di emblem magi itu tidak ada penambahan mana regen ataupun HP regennya. Jadi kalau kita menggunakan emblem magi emang damage-nya itu lebih sakit, tetapi kita itu akan mudah sekali untuk matinya cuy. Dan kita tahu kan Alice ini adalah hero depan bukan hero belakang, jadi kita itu harus bisa bertahan dari serangan musuh cuy. Terus kita lanjutin ke talentnya, dan untuk talent pertama aku memakai agility ini. Jadi untuk fungsinya sendiri agar lebih mudah untuk ngejar musuhnya cuy. Kalau kalian itu skill satunya itu cooldown. Terus untuk talent kedua aku menggunakan Festival of Blood. Jadi untuk fungsinya Festival of Blood ini, apabila kalian itu mendapatkan assist ataupun kill, itu akan mendapatkan tambahan spell farm cuy. Dan kita tahu kan ultinya ini termasuk spell farm, jadi kita itu lebih deres untuk spell farmnya kalau kita itu sedang lagi ulti ataupun kalau kita itu sedang menggunakan skill 1 ataupun skill 2 nya. Dan untuk talent terakhir aku menggunakan Infuriate ini cuy. Dan untuk fungsinya sendiri, apabila kita menggunakan skill itu bisa meregen mananya cuy. Dan kita tahu kan kalau Alice ini kuatnya itu kalau memiliki mana. Oke, jadi gini ya untuk talentnya si Alice cuy. Oke, kita lanjutin ke kombonya si Alice. Jadi untuk kombonya si Alice ini sebenarnya simple cuy, agar kalian itu nggak gampang mati. Jadi gini, untuk kombonya kalian itu menggunakan skill 1 dulu kan sebelum ngeblink. Jadi pas kalian itu menggunakan skill 1 fase pertama, setelah itu kalian langsung ulti cuy. Fungsinya apa? Jadi kalau kita itu entah musuhnya itu rame-rame, paling enggak kita itu sudah ngaktifin dari ultinya. Dan untuk fungsinya ultinya ini kan ada tambahan, ada spell farmnya kan. Jadi walaupun kalian itu entar kena geng pas kalian itu nggak tahu di sana itu musuhnya rame, paling enggak kalian itu masih bertahan hidup cuy. Jadi untuk combo simpelnya kalian skill 1, setelah itu ulti, baru skill 1 lagi, setelah itu kalian tinggal skill 2, skill 1 dan seterusnya cuy. Oke, kita lanjutin ke counternya. Dan untuk counternya sendiri kalian bisa menggunakan hero yang bersifat DPS, contohnya kayak hero MM yang menggunakan attack speed. Terus untuk faktornya kalian bisa menggunakan hero yang bersifat attack speed juga, contohnya kayak Zilong, terus Argus dan yang lain-lainnya cuy. Dan yang perlu kalian tahu, kalau hero yang bersifat durability itu akan ke counter sama hero yang bersifat DPS cuy. Oke, jadi gini ya untuk penjelasan Alice yang di revamp ini cuy, beserta build dan emblemnya. Kita lanjutin ke gameplaynya sendiri. Tetapi sebelum kita lanjut ke gameplaynya, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu like, komen, dan subscribe ya cuy, agar kalian gak ketinggalan tips and dari channelku ini. Oke, kita lanjut ke gameplaynya. Jadi untuk si Alice ini ya sebenarnya gini-gini aja cuy. Ya intinya kalau pas war rame kalian itu harus bisa ngincer magi
dan musuhnya. Tetapi kalau kalian itu sedang buy one, kalian bisa menggunakan ulti kalau ada minion musuh cuy. Tetapi kalau nggak ada minion musuh, kalian jangan gunakan ulti dan maju-maju. Intinya ya kayak gameplaynya Ruby, yaitu mengandalkan minion untuk spell farmnya cuy. Oke, jadi gini aja ya untuk penjelasan gameplaynya si Alice cuy. Tetapi kalau kalian itu masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Aku Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.